Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama aku Fikri Al-Fajri dengan NIM 5111221480. Aku dari kelas E2. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliahku yaitu manajemen biaya yang diampu oleh Bu Eka Yulianti. Ini aku mau menjelaskan tentang apa itu ABC atau Activity Costing. Kita langsung aja ke materinya. Activity Based Costing atau ABC adalah metode penetapan biaya yang membebankan biaya overhead dan tidak langsung ke produk dan layanan terkait. Metode akuntansi penetapan biaya ini mengakui hubungan antara biaya, aktivitas, overhead, dan produk yang diproduksi. Membebankan biaya tidak langsung ke produk secara tidak sewenang-wenang dibandingkan metode penetapan biaya tradisional. Namun beberapa biaya dan staf kantor sulit untuk dibebankan ke suatu produk. Selanjutnya, bagaimana activity based costing itu bekerja? Activity based costing atau ABC yang digunakan dalam industri manufaktur karena meningkatkan andalan data biaya sehingga menghasilkan biaya yang hampir benar dan menghasilkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi. Penetapan biaya ini menggunakan dalam penetapan biaya produk, analisis profitabilitas, dan analisis profitabilitas pelanggan. Penetapan biaya berbasis aktivitas digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang biaya, memungkinkan perusahaan untuk membentuk strategi penetapan harga yang lebih tepat. Adapun menurut sumber lain, ABC atau Activity Based Costing adalah pendekatan biaya, membedakan biaya, sumber daya, objek biaya seperti produk ya, atau pelanggan berdasarkan atas dilakukan untuk objek biaya. Menurut Mulyadi, Activity ABC atau ABC dirancang atas dasar landasan pemikiran bahwa objek cost memerlukan aktivitas pengusaha hingga dibangun keyakinan dasar baru bahwa biaya ada sebabnya dan penyebab biaya dapat dikelola. Selanjutnya adapun prosedur pembebanan biaya dua tahap. Yang pertama yaitu membebankan biaya sumber daya seperti BOP ke pusat biaya aktivitas atau tempat penampungan biaya aktivitas dengan menggunakan biaya konsensus biaya. Kedua, membebankan biaya dari aktivitas atau tempat penampungan biaya aktivitas objek biaya dengan menggunakan pergerakan konsumsi aktivitas yang mengukur permintaan objek biaya yang ditempatkan pada aktivitas atau tempat penampungan. Selanjutnya ada langkah-langkah merancang ABC. Pertama yaitu ada menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Yang kedua ada membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, dan yang ketiga membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Yang pertama yaitu menghitung biaya sumber daya dan aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengelompokkan seluruh aktivitas menurut cara bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Robin Cooper membagi aktivitas produksi menjadi 4 tingkat. Yang pertama yaitu ada aktivitas tingkat unit dilakukan pada setiap satu unit produk atau jasa perusahaan. Lalu yang kedua ada aktivitas tingkat batch yaitu dilakukan untuk setiap batch produk atau jasa. Ketiga ada aktivitas mendukung produksi produk atau jasa tertentu. Yang terakhir ada aktivitas mendukung fasilitas, mendukung operasi secara umum.
Yang kedua, membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Menggunakan pergerakan biaya konsumsi daya untuk membebankan biaya sumber daya ke aktivitas, karena aktivitas memicu timbulnya daya dari sumber daya yang digunakan dalam operasi. Suatu perusahaan harus memilih pergerakan biaya konsumsi sumber daya berdasarkan hubungan sebab akibat. Biaya konsumsi berdasarkan daya biasanya meliputi yang pertama itu jam tenaga kerja untuk beraktivitas intensif tenaga kerja, lalu yang kedua ada tenaga kerja untuk aktivitas penggajian, lalu yang ketiga ada persiapan untuk aktivitas yang jumlah batch, lalu ada pendapatan untuk aktivitas penanganan bahan baku, lalu juga ada jam mesin untuk aktivitas perbaikan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Angka terakhir adalah membebankan biaya aktivitas penampungan biaya aktivitas berdasarkan pergerakan biaya konsumsi aktivitas. Output di sini adalah objek biaya dari aktivitas yang dilakukan perusahaan atau organisasi. Lalu yang ketiga ada output dari sistem biaya adalah produk dan jasa, namun output juga dapat berupa pelanggan, proyek, atau bisnis. Selanjutnya ada manfaat keterbatasan sistem ABC. Yang pertama yaitu manfaatnya yang pertama ada pengukuran profitabilitas yang lebih baik, yang kedua ada keputusan dan pencali yang lebih baik, ketiga ada informasi yang lebih baik untuk menekan biaya kapasitas. Lalu ada lagi keterbatasan. Yang pertama itu ada alokasi, mengabaikan biaya. Lalu ada mahal dan menghabiskan waktu. Lalu ada contoh soalnya ya. Contohnya yang pertama ada PT KFC membuat 2 jenis produk yang diberi kode KF dan FC. Taksiran biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Aku ingin aja ya bacain aja, soalnya susah ininya. Terangan. Pertama ada unit produk, ada unit yang diproduksi, KF-nya itu 10.000 unit dan FC-nya 20.000 unit. Lalu jam tenaga kerja langsung per unit produk adalah 4 jam dan FC-nya 2 jam. Jam kerja mesin per unit produk adalah 2 jam dan FC-nya adalah 4 jam. Kebutuhan bahan per unit produk, KF-nya adalah 2 kg dan FC-nya adalah 1 kg. Harga bahan langsung per kilo adalah KF-nya adalah 20.000 dan FC-nya adalah 10.000. Upah tenaga kerja langsung per jam, KF-nya itu 5.000 dan FC-nya juga 5.000. Biaya overhead menurut kelompok aktivitas driver activity pada periode tersebut adalah kelompok aktivitasnya yang pertama tenaga listrik, biaya aktivitasnya ada 40 juta. Pemicu biaya aktivitasnya jam kerja langsung. Lalu yang B ada pemeliharaan, biaya aktivitasnya adalah 70 juta, jam kerja mesin. Yang ketiga ada penanganan material, biaya aktivitasnya yaitu 60 juta, pemicu biaya aktivitasnya adalah banyaknya bahan. Lalu ada inspeksi, biaya aktivitasnya adalah 30 juta, pemicu biayanya unit produksi. Langsung setelah itu aktivitasnya ditambahkan semuanya menjadi hasilnya adalah 200 juta. Langsung ke jawaban guys ya. Jawabannya biaya bahan baku langsung. Produknya KF, kebutuhan produk 2 kg, harganya 20.000 dan biaya unit per produknya adalah 40.000. FC, kebutuhan atau produknya adalah 1 kilo dan harganya cuma 10.000 dan biaya per unit produknya 20.000. Dan biaya tenaga
tenaga kerja langsung KF dengan 4 jam atau jam kerja langsungnya adalah 5.000 dan biaya unit produknya 20.000. FC 2 jam hanya 5.000 dan biaya unit produknya 20.000. POP nya yang pertama itu tenaga listrik, biaya aktivitasnya 40 juta, memicu biaya 80.000 dan langsung. Per satuannya adalah 500 per jam kerja langsung. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan, biaya aktivitasnya 70 juta, memicu biaya aktivitasnya 100.000 dan tarif persatuannya adalah 700. Dan penanganan material yaitu 60 juta, memicu biayanya 40.000 banyak bahan, tarif persatuannya adalah 1.500 per kilo. Inspeksi 30 juta, memicu biaya aktivitasnya 30.000 unit per produksi, dan tarif persatuannya adalah 1.000 per unit, 1.000 per unit ya guys ya. Balik lagi nih, astagfirullahaladzim. Kalau ada kelompok aktivitas tenaga listrik ya, tarif persatuannya 500 jam kerja langsung. Alokasi biaya per produk, F-nya ada 2.000, FC-nya 1.000. Pemeliharaan 700, alokasi biaya per produknya KF-nya ada 1.400 dan FC-nya 2.800. Penanganan material yaitu 1.500 per kilo, F-nya 3.000 dan FC-nya 1.500. Inspeksi tarif persatuannya ada 1.000 per unit, F-nya 1.000, F-nya 1.000. Setelah itu KF dan KF-nya ditotalin dengan cara ditambah 2.000 ditambah 1.400, 3.000 tambah 1.000, hasilnya 7.400. Lalu F-nya juga ditambahin 1.000 ditambah 2.800 ditambah 1.500 ditambah 1.000 dan hasilnya menjadi 6.300. Hingga besar biaya produksi per unit produk dengan metode biaya ABC adalah jenis biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya KF-nya yaitu 40.000 dan FC-nya 10.000. Biaya tenaga kerja langsung, KF-nya ada 20.000, FC-nya 10.000. Biaya overhead pabrik, F-nya ada 7.400 dan FC-nya 6.300. Biaya produksi per unit produk yaitu F-nya 67.400 dan F-nya 26.300. Nah, mungkin sekian yang bisa aku jelasin tentang pengertian dari ABC atau Activity Based Costing. Sepertinya kalau ada kesalahan yang banyak kesalahan, aku minta maaf karena di sini juga video lagi belajar, jadi kita sama-sama belajar aja ya. Intinya cuman segitulah yang aku bisa terangin di video ini. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys di YouTube Bang Fikri. Oke, thank you, goodbye.